Hari ini kita akan membahas seri Tianya Shentai, penundaan dan kemiskinan. Saya adalah Gutao Yewa. Akar dari kemiskinan terletak pada lambannya tindakan. Dan di balik lambanan itu, tersembunyi apa sebenarnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat fenomena seperti ini. Banyak orang sebenarnya mampu mengubah nasibnya, namun tetap terjebak dalam lumpur kemiskinan. Tidak bisa menarik diri keluar. Mereka bukan tidak menginginkan hidup yang lebih baik, bukan pula tidak memiliki kesempatan untuk berubah, tetapi mereka selalu menunda di saat yang paling penting, dan akhirnya kehilangan kesempatan emas. Dalam video kali ini, saya akan membahas secara mendalam hubungan antara penundaan dan kemiskinan, dan yang lebih penting, bagaimana cara mengatasi kebiasaan menunda. Hal ini bisa berdampak langsung pada nasib hidupmu. Jadi saya sarankan like dulu dan simpan video ini. Luangkan waktu untuk menontonnya beberapa kali. Saya yakin hal ini akan membawa perubahan positif besar dalam hidupmu. Baik, mari kita mulai. Pertama, esensi dari kemiskinan adalah penundaan. Kemiskinan pada dasarnya berakar dari penundaan, dan penundaan berakar dari kelebihan beban kognitif serta konflik dalam sistem berpikir. Hanya dengan memahami logika mendalam ini, barulah kamu bisa menemukan kunci untuk keluar dari kesulitan. Penundaan bukan sekadar kemalasan, melainkan sebuah kebiasaan perilaku yang tertanam dalam-dalam. Banyak penelitian menunjukkan bahwa di antara kelompok miskin, kecenderungan menunda sangat tinggi. Ada orang yang tahu bahwa meningkatkan kemampuan diri bisa menambah penghasilan, tapi terus menunda belajar keterampilan baru. Ada pula yang kondisi ekonominya buruk, namun menunda menangani utang hingga akhirnya terjerat lebih dalam lagi. Lalu, mengapa kemiskinan begitu erat kaitannya dengan penundaan? Menurut penelitian psikologi, orang yang hidup dalam kondisi kekurangan sumber daya menghadapi tekanan kognitif besar. Otak mereka terus-menerus dipaksa untuk memikirkan masalah hidup. Bagaimana bayar sewa bulan ini? Bagaimana biaya hidup anak dan orang tua? Akibatnya, perhatian dan kemampuan membuat keputusan mereka terkuras habis. Dalam situasi seperti ini, orang cenderung mengejar kepuasan instan dan pelarian sesaat, seperti bermain game, ngemil, menonton video pendek, daripada merencanakan masa depan. Karena merencanakan membutuhkan banyak energi mental, sedangkan kepuasan instan hanya mengandalkan naluri. Kedua, apa kebenaran di balik penundaan? Untuk memecahkan lingkaran setan ini, kita harus memahami mekanisme psikologis di balik penundaan. Neuroscience modern menemukan bahwa otak manusia memiliki dua sistem keputusan. Sistem refleks primordial. Sistem ini bereaksi cepat terhadap situasi darurat. Ia mengejar kenikmatan instan, hal-hal yang ringan dan menyenangkan, seperti hiburan atau istirahat. Otak melepaskan dopamin untuk memperkuat perilaku tersebut. Sistem ini seperti investor yang hanya peduli keuntungan jangka pendek, tanpa memikirkan masa depan. Sistem rational prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang membedakan manusia dari hewan. Ia bertanggung jawab atas perencanaan masa depan, pengendalian diri, dan penilaian rasional. Ia tahu bahwa bekerja keras hari ini akan membawa hasil lebih baik nanti, tapi menggunakan sistem ini menguras energi kognitif besar. Penundaan adalah hasil benturan antara kedua sistem ini. Ketika kamu ingin melakukan hal produktif, seperti belajar keterampilan baru, sistem refleks akan menggoda kamu untuk membuka ponsel, menonton video, atau bermain game. Benturan ini membuat otak kelebihan beban, seperti komputer yang macet karena terlalu banyak aplikasi terbuka. Akhirnya kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap tidak bisa bergerak. Ketiga, tentang beban kognitif. Teori beban kognitif menjelaskan hubungan yang lebih dalam antara kemiskinan dan penundaan. Kapasitas memori kerja manusia terbatas, dan jika informasi yang harus diproses melebihi batas itu, efisiensi keputusan menurun drastis. Bagi orang miskin, sumber daya kognitif mereka banyak tersita oleh tiga hal: tekanan hidup, kekhawatiran tentang makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Kelelahan dalam membuat keputusan, setiap hari harus memikirkan hal kecil. Apakah uang cukup untuk pakaian baru? Apakah harus menerima pekerjaan bergaji rendah? Dan sebagainya. Gangguan lingkungan bising, hubungan sosial tidak stabil. Semua ini menguras fokus. Dalam kondisi seperti itu, ruang bagi sistem rasional untuk bekerja menjadi sangat sempit. Meski seseorang sadar bahwa ia harus berubah, otaknya tidak mampu menguraikan tujuan menjadi langkah-langkah konkret. Misalnya,
seseorang ingin mulai bisnis media sosial, tapi ketika melihat daftar tugas, menulis, merekam, mengedit, mengelola akun, otak kewalahan oleh kerumitan tugas itu, dan akhirnya lari ke hiburan cepat seperti scrolling video pendek. Keempat, cara memecahkan kebuntuan. Mengatasi penundaan tidak bisa hanya mengandalkan kemauan keras, tetapi harus melalui strategi ilmiah, mengurangi beban kognitif, dan menyelaraskan dua sistem otak. Beberapa cara yang terbukti efektif. Pecah tugas besar menjadi kecil. Gunakan alat visual seperti peta pikiran. Contoh, bukan belajar editing video, tapi belajar 3 jam per minggu, dan selesaikan 5 video per bulan. Dengan begitu, tugas terasa ringan, dan otak tidak terlalu tertekan. Optimalkan lingkungan, jauhkan ponsel saat bekerja. Gunakan aplikasi fokus yang memblokir media sosial, atau buat ritual tetap seperti buat teh, lalu mulai bekerja. Kebiasaan ini membentuk refleks positif antara lingkungan dan fokus. Tingkatkan kapasitas kognitif. Rajin membaca dan belajar konsep ekonomi, psikologi, atau manajemen waktu. Pemahaman yang lebih dalam membuatmu lebih rasional dalam mengambil keputusan dan mengurangi penundaan karena kebingungan informasi. Jaga kondisi fisik. Tidur dan nutrisi yang cukup sangat penting. Kurang tidur melemahkan fungsi prefrontal cortex, menurunkan kontrol diri. Tidur 7-8 jam per malam adalah fondasi keputusan yang efektif. Kesimpulan, hubungan antara kemiskinan dan penundaan sebenarnya adalah pertempuran sumber daya di dalam otak antara sistem refleks yang mengejar kesenangan sesaat dan sistem rasional yang menginginkan masa depan lebih baik. Namun, seperti yang diungkapkan oleh ilmu saraf, otak manusia dapat dilatih dan diubah. Perubahan mungkin lambat, tapi seperti tetesan air yang akhirnya menembus batu. Jika beban kognitif dikelola dengan baik dan konflik sistem perlahan diredakan, roda nasibmu akan mulai berputar menuju kehidupan yang lebih luas dan lebih baik. Terakhir, saya ingin berkata, manusia tidak bisa dipaksa sadar, hanya bisa menyadarkan dirinya sendiri. Semakin cepat kamu bangun dari tidur panjang itu, semakin baik. Jangan menunggu sampai rambutmu memutih untuk menyadarinya. Tulisan ini berasal dari seri legendaris 1000 posting Epicteania. Jika kamu ingin versi lengkapnya, silakan baca teks penuh